tahu nggak sih balance scorecard itu apa? Satu, keuangan. Dalam perspektif keuangan, Terdapat 4 unggulan dari balance scorecard ini. Pertama, rancangan strategi untuk dikasus dari Info Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Dharma Persada. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Saminem. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, sebelum mulai video presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Saninda Rahmadini dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2020-420041. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fika Nuraini Fahmi dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2020-420050. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Dudistina dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2020-420053. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laras Namesti Hendro dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2020-420058. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Rizky Maharani dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2018-420053. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai perencanaan kinerja perusahaan dengan metode Balance Scorecard dalam studi kasus PT Denso Indonesia. Kalian tahu nggak sih balance scorecard itu apa? Nah, di sini kami mengutip 2 definisi dari para ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi, balance scorecard merupakan contemporary management tool yang digunakan untuk mendongkrak kemampuan organisasi dalam melipat gandakan kinerja keuangan. Menurut Louis dan Biromo, balance scorecard merupakan suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non-finansial yang kesemuanya terjalin dalam hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada konsep balance scorecard. Konsep balance scorecard adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. BSC berasal dari kata balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Performance balance scorecard ada 3. Yang pertama keuangan dan non-keuangan, yang kedua performance jangka pendek dan jangka panjang, yang ketiga performance yang bersifat internal dan eksternal. Performance tersebut bertujuan untuk mencatat skor performance seseorang dan merencanakan skor untuk masa depan. Selanjutnya ada sejarah dari balance scorecard. Pada tahun 1987, konsep BSC pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh perusahaan Analog Devices. Pada tahun 1990, balance scorecard dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dari Harvard Business School dan David P. Norton. Selanjutnya, pada tahun 1992, Kaplan dan Norton mulai mempublikasikan BSC melalui berbagai artikel dan jurnal. Lalu pada tahun 1996, terbitlah buku The Balance Scorecard. Pada tahun 2002, Kaplan dan Norton meninjau ulang konsep ini berdasarkan pengalaman penerapan yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya, ada fungsi dari balance scorecard. Yang pertama, memberi struktur strategi, yaitu cara yang logis dan terstruktur, membantu para pemimpin organisasi memastikan bahwa semua area organisasi dicakup dengan cara yang mudah dipahami. Yang kedua, mempermudah strategi komunikasi dalam bisnis, yaitu rencana bisnis yang dirancang untuk menyampaikan rencana strategis dengan jelas, sebagai alat bantu visual yang baik dan sederhana. Yang ketiga, menyelaraskan departemen dan divisi. Dengan struktur yang dibuat dalam balance scorecard, dapat menghubungkan tujuan kritis dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan, lalu mampu diaplikasikan dengan baik. Yang keempat, membantu para karyawan melihat tujuan individual. Dengan menggunakan kerangka kerja organisasi berfokus pada strategi balance scorecard, memungkinkan semua karyawan untuk menghubungkan apa yang mereka lakukan dengan kemajuan tim dan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, membuat strategi sesuai track, yaitu dengan rapat tinjauan strategi rutin, lalu dikombinasikan dengan pembaruan strategi tahunan, akan memastikan referensi strategi perusahaan secara teratur dan menjadikannya sebagai pusat proses pelaporan manajemen. Perspektif balance scorecard. 1. Keuangan. Dalam perspektif keuangan, tujuan perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memperoleh pengembalian investasi dan mengelola resiko utama dalam menjalankan bisnis. Sasaran ini dapat dicapai dengan memenuhi semua kebutuhan yang terlibat di dalam bisnis, seperti pelanggan, pemegang saham, dan pemasok. Kedua, pelanggan. Perspektif pelanggan memantau bagaimana perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan dan menentukan tingkat kepuasan pelanggan dengan produk atau layanannya. Kepuasan pelanggan adalah indikator keberhasilan perusahaan. Seberapa baik perusahaan melakukan pelanggannya, jelas dapat mempengaruhi profitabilitasnya.
bisnis. Proses bisnis secara internal menentukan seberapa baik perusahaan berjalan. Balance scorecard menempatkan dalam perspektif tindakan dan tujuan yang dapat membantu bisnis berjalan dengan efektif. Juga membantu mengevaluasi produk atau layanan perusahaan dan menentukan apakah sudah sesuai dengan standar yang diinginkan pelanggan. Yang keempat, ada pembelajaran dan pertumbuhan. Pembelajaran dan pertumbuhan organisasi penting dalam mengoptimalkan sasaran dan tujuan hasil yang menguntungkan. Personil dalam organisasi juga harus menunjukkan kinerja dalam hal kepemimpinan, budaya entitas, penerapan pengetahuan dan keahlian. Hal ini bisa bertumbuh dengan adanya pembelajaran yang berkesinambungan. Tahapan penyusunan balance scorecard. 1. Tahapan fokus strategi. Menjalankan strategi yang dibuat dengan memperjelas misi dan visi dari organisasi perusahaan yang menerapkan balance scorecard. Yang kedua, tahapan assessment. 1. Menentukan nilai yang menjadi tolak ukur dalam penilaian. Yang kedua, mengembangkan tolak ukur baru dalam penilaian agar mendapat dimensi yang lebih luas. Yang ketiga, menerapkan tolak ukur baru yang telah dikembangkan. 4. Menganalisis hasil pengamatan dari tolak ukur yang ada dan menuangkan dalam bentuk laporan. 3. Tahapan change, planning, and implementation. Hasil analisa yang didapat sebelumnya akan dapat digunakan untuk menghasilkan rencana perbaikan bagi kinerja seluruh bagian perusahaan. Yang keempat, tahap continuous improvement. 1. Membuat bagian matriks untuk dapat memonitor pelaksanaan dari perencanaan perbaikan. Yang kedua, perbaikan yang terus-menerus mengkaji ulang setiap tolak ukur yang dapat di dalam balance scorecard. Berikutnya, saya akan jelaskan beberapa keunggulan dari balance scorecard. Terdapat 4 keunggulan dari balance scorecard ini. Yang pertama, ada komprehensif. Balance scorecard bersifat komprehensif atau menyeluruh karena kerangka ini memperluas perspektif tentang perencanaan strategik. Mungkin sebelumnya evaluasi perusahaan hanya terbatas pada perspektif keuangan saja. Namun, sekarang telah meluas ke beberapa perspektif lainnya, seperti pelanggan, proses, pembelajaran, dan juga pertumbuhan. Perluasan perspektif ke beberapa hal yang bersifat non-keuangan bermanfaat untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berkesinambungan, serta membuat organisasi bisa masuk ke lingkup bisnis yang lebih kompleks. Strategi tersebut ditetapkan ke dalam setiap perspektif yang memperluas lingkup bisnis perusahaan sehingga visi dan misi perusahaan bisa tercapai. Yang kedua, ada keunggulan koheren. Balance scorecard membuat setiap karyawan harus menjalin hubungan sebab akibat atau causal relationship kepada berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan kausal dengan sasaran keuangan secara langsung dan tidak langsung. Strategi dan sasaran di berbagai perspektif yang koheren bisa memperbaiki kinerja keuangan bagi perusahaan yang akan memasuki iklim bisnis yang penuh turbulen atau rintangan. Yang ketiga, keunggulan seimbang. Sasaran strategik yang dirancang oleh sistem perencanaan strategik harus seimbang untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berkesinambungan. BSC menjelaskan tentang tujuan dan cara pencapaian tujuan tersebut secara seimbang. Setiap perspektif memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu financial returns, yang berlipat ganda dalam jangka panjang yang menjadi tujuan utama bagian keuangan. Tujuan kedua yang ingin dicapai yaitu dari perspektif customer, produk dan jasa yang memiliki best value untuk customer. Tujuan ketiga, dari perspektif bisnis yaitu cost efektif sehingga pengeluaran perusahaan yang minimum bisa menghasilkan keuntungan. Keunggulan yang terakhir adalah terukur. Sasaran strategik harus bisa diukur sehingga berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem bisa tercapai sesuai rencana. Balance scorecard juga bisa mengukur berbagai sasaran strategik yang sulit diukur oleh kerangka kerja, seperti perspektif customer, proses bisnis atau intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Sasaran 3 perspektif non-keuangan bisa ditentukan ukurannya supaya tujuan perusahaan bisa tercapai. Catatan atas laporan keuangan yang meliputi manajemen kas dan laporan arus kas juga bisa dinilai oleh BSC. Selanjutnya ada hambatan implementasi BSC. Terdapat 4 hambatan. Yang pertama ada hambatan visi, hambatan orang, hambatan sumber daya, dan hambatan manajemen. Hambatan visi, berdasarkan survei, hanya sekitar 5% dari karyawan yang memahami visi dan strategi organisasi. Yang kedua, hambatan orang. Banyak orang dalam organisasi memiliki tujuan yang tidak terkait dengan strategi organisasi. Yang ketiga, hambatan sumber daya. Berdasarkan survei, sekitar 60% dari organisasi tidak mengaitkan anggaran pada strategi perusahaan. Dan yang terakhir, hambatan manajemen. Berdasarkan survei, sekitar 86% dari tim eksekutif menghabiskan waktu kurang dari 1 jam per bulan untuk mendiskusikan strategi organisasi. Di sini saya akan membahas tentang BSC versus metode tradisional. Yang pertama, orientasi. Tradisional yang pertama, manajemen strategik tradisional tidak berfokus customer. Kedua, manajemen strategik dalam manajemen tradisional menggunakan penilaian strategik yang berkepentingan terhadap perusahaan. Ketiga, manajemen strategik dipacu oleh pesaing, bukan customer, sehingga strategi inisiatif
yang dipilih lebih didominasi dengan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengalahkan pesaing, bukan untuk memenuhi kebutuhan customer. Yang kedua, balance scorecard. Manajemen strategik berbasis balance scorecard berorientasi ke customer. Manajemen strategik berbasis balance scorecard dipacu oleh usaha untuk menghasilkan value terbaik bagi customer, sehingga dikenal pula dengan nama customer value-based model of strategic management. Yang kedua, tahapan. Metode tradisional yang pertama, perencanaan strategi. Yang kedua, penyusunan program. Yang ketiga, penyusunan anggaran. Yang keempat, pengimplementasian. Dan yang terakhir ada pengendalian. Sementara metode balance scorecard yang pertama ada perumusan strategi, kedua ada perencanaan strategik, yang ketiga penyusunan program, yang keempat penyusunan anggaran, yang kelima pengimplementasian, dan yang terakhir ada pemantauan. Yang ketiga yaitu lingkup. Metode tradisional yang pertama cakupan lingkup yang sempit, yang kedua berfokus ke perspektif keuangan. Sementara metode balance scorecard yang pertama cakupan lingkup yang luas, yang kedua melampaui perspektif keuangan. BSC versus metode lain. Dari sisi balance scorecard, yang pertama memandang ke depan atau forward looking keberhasilan masa depan, yang kedua menegaskan pengukuran internal dan eksternal, yang ketiga pengukuran komprehensif dan seimbang, yang keempat perspektif koheren, dan yang terakhir ada terukur. Sementara total quality management, yang pertama keterlibatan seluruh personil organisasi, yang kedua pendekatan terhadap proses, yang ketiga pendekatan sistem manajemen, yang keempat ada conventional improvement, yang terakhir ada pendekatan nyata dalam keputusan proses pembuatan. Kemudian ISO 9000 yang pertama melakukan perbaikan yang terus-menerus dari kualitas produk, jasa, proses serta manusianya. Yang kedua, melakukan pengukuran rencana peningkatan kualitas dan kinerja dari suatu organisasi. Yang ketiga, memiliki strategi planning yang merupakan hal penting bagi perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan kecepatan kinerja produksi perusahaan serta kualitas dari produk. Selanjutnya, benchmarking. Yang pertama, memperbaiki proses kritis yang ada dalam bisnis. Yang kedua, menetapkan tujuan yang berorientasi pada pelanggan. Yang ketiga, menambahkan antusias staff dengan melihat yang terbaik. Yang keempat, mengidentifikasi peluang-peluang baru yang terkadang muncul setelah membandingkan. Dan yang terakhir, memperbaiki siklus perbaikan dengan percepatan pembelajaran. Kemudian ada Six Sigma. Yang pertama, mengutamakan pelanggan. Yang kedua, manajemen berdasarkan data dan fakta. Yang ketiga, fokus pada proses perbaikan. Yang keempat, manajemen yang proaktif. Dan yang terakhir, kolaborasi tanpa batas atau kerja tim. Dan yang terakhir, ada MBNQA. Yang pertama, upaya meningkatkan kinerja dengan pendekatan yang kreatif dan fleksibel. Yang kedua, bersifat inklusif atau melibatkan seluruh aspek organisasi. Yang ketiga, fokus pada persyaratan umum, bukan sekadar prosedur. Yang keempat, adaptable, yaitu dapat digunakan oleh organisasi besar dan kecil. Dan yang terakhir, unggul dalam manajemen tervalidasi. Studi kasus. Di sini kelompok kami menggunakan studi kasus dari PT Denso Indonesia. PT Denso Indonesia merupakan perusahaan joint venture antara Denso Corporation dan PT Astra International di dalam grup PT Astra Autopart Tbk yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif. Performance Management System PT Denso Indonesia. PT Denso Indonesia telah menerapkan pengukuran aspek karyawan sebagai acuan perbaikan kinerja perusahaan dengan pengukuran kinerja yaitu performance evaluation. Pengukuran kinerja dilakukan hanya melihat dari sisi karyawan saja sebagai acuan perbaikan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, dalam aspek ini tidak dapat mengontrol proses operasional yang ada di sisi perusahaan, pelanggan, dan keuangan. Lalu, maka dari itu diperlukan pengukuran kinerja yang mencakup lini yang lebih luas dan dapat diselaraskan dengan strategi perusahaan untuk mencapai visi dan misi perusahaan agar dapat sukses dan bersaing di masa yang akan datang. Demi mewujudkannya, PT Denso Indonesia menggunakan metode balance scorecard dengan penilaian 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan learning and growth. Perancangan model balance scorecard. Yang pertama dilihat dari perspektif finansialnya. Perspektif finansial memberikan gambaran strategi yang dilaksanakan memberi pengaruh terhadap peningkatan keuntungan dari efisiensi produksi, peningkatan efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan, dan pengurangan hutang perusahaan dalam menjalani kegiatan operasional sehingga tujuan utama PT Denso Indonesia yaitu meningkatkan profitabilitas perusahaan dapat tercapai. Lalu dilihat dari perspektif customer, yaitu memberikan gambaran strategi yang dilaksanakan memberi pengaruh terhadap peningkatan loyalitas pelanggan lama terhadap perusahaan, peningkatan jumlah pelanggan baru yang dapat ditarik perusahaan,
peningkatan kepuasan pelanggan terhadap produk perusahaan, peningkatan mutu pelayanan terhadap pelanggan, dan peningkatan kemampuan perusahaan menguasai pasar dibanding pesaing, sehingga tujuan utama PT Denso Indonesia yaitu meningkatkan profitabilitas perusahaan dapat tercapai. Lalu dilihat dari perspektif proses bisnis internalnya, yaitu memberikan gambaran strategi yang dilaksanakan memberi pengaruh terhadap peningkatan pengembangan produk baru perusahaan, pengefisiensian siklus waktu produksi dari awal hingga akhir, pengurangan tingkat kerusakan produk perusahaan, peningkatan kemampuan perusahaan memenuhi jadwal pengiriman produk, dan peningkatan keseimbangan persediaan dengan pengiriman barang sehingga tujuan utama PT Denso Indonesia yaitu meningkatkan profitabilitas perusahaan bisa tercapai. Dan yang terakhir, dilihat dari perspektif learning and growth, memberikan gambaran strategi yang dilaksanakan memberi pengaruh terhadap meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja, meningkatkan loyalitas karyawan pada perusahaan, pemaksimalan tingkat kehadiran karyawan pada hari kerja, pemaksimalan stabilitas karyawan di perusahaan, pengembangan skill dan keahlian karyawan sehingga tujuan utama PT Denso Indonesia yaitu meningkatkan profitabilitas perusahaan bisa tercapai.